Yes, mungkin banyak bertanya ya, kenapa sekarang Honda CR-V itu nggak terlalu laku ya? Padahal dari dulu tuh Honda CR-V populer, paling laku di kelasnya, menjadi medium SUV terlaris. Bahkan sekarang mereka melakukan inovasi baru yaitu hybrid. Tapi memang belakangan ini banyak sekali SUV-SUV asal China yang tidak hanya sekadar menawarkan SUV elektrik, tetapi juga plug-in hybrid dengan baterai yang sangat besar, kemudian harga yang menarik. Ada Chery Tiggo 9 CSH dan juga ada ini JQ-J8 SHSP Ardis. Nah, mobil ini hadir sebagai plug-in hybrid, tapi dia bukan plug-in hybrid seperti mobil Jepang gitu ya. Kalau mobil Jepang tuh biasanya baterainya hanya 17 kWh yang hanya bisa berjalan full EV itu sekitar 60 sampai 70 km. Mobil ini bisa berjalan klaimnya mencapai 180 km EV saja dan juga dia tenaganya besar sekali. Lantas seperti apa mobilnya? Jadi di Indonesia sekarang JQ itu punya 3 model yang dipasarkan, yaitu JQ J5 yang merupakan full electric, kemudian ada JQ J7 yang lebih kecil dibanding J8 ini, dan juga JQ J8 seperti ini. Nah, J8 ini juga punya 2 varian di Indonesia. Ada yang SHS aja, yang hybrid. SHS itu kepanjangannya Smart Hybrid System, dan juga SHSP. Nah, yang sebelah saya ini adalah SHSP. Memang tidak dijelaskan gitu di sini SHSP, tapi di belakang kayaknya ada tulisan SHSP-nya atau PHEV. Nah, SHSP-nya itu adalah plug-in hybrid. Sebenarnya kami sudah mendapatkan kesempatan untuk mengetes mobil ini waktu itu. Ajis yang waktu itu bawa mobilnya ke memecahkan rekor muri ya, menjadi mobil PHEV dengan jarak tempuh terjauh sekitar 1.600 km. Padahal klaim mereka mobil ini hanya mampu meraih jarak dalam seri pengisian daya penuh dan juga pengisian full tank ya, itu hanya mencapai 1.300. Tapi waktu itu Ajis menyelesaikan dengan rekor 1.600-an kilometer. Jakarta, Banyuwangi sampai ke Solo itu muter dia tanpa perlu ngecas, tanpa perlu mengisi bahan bakar. Desain semuanya sudah tahu. Oh ya, sebenarnya JQ J8 ini ya itulah Chery Group ya. Jadi Chery Group itu kayak punya beberapa basic, punya beberapa mesin, tinggal diganti casing-casingnya saja. Misalkan nih, si Jetour T2 itu sebenarnya juga masuk Chery Group ya. Jetour T2 itu benar-benar mobil yang diganti casingnya saja. Itu mengambil basic dari Chery Tiggo 8 yang Pro Max yang AWD, penggeraknya sama, mesinnya sama, tapi memang output tenaga beda. Kemudian diganti casingnya menjadi lebih maskulin ya. Nah, terjadi juga di JQ J8 SHS ini. Dia tuh sebenarnya basic yang sama dengan Chery Tiggo 9 CSH. Kemudian sama juga dengan Omoda 9. Omoda 9 itu belum hadir di Indonesia saat ini, tapi akan hadir soon. Yes, ya itulah Chery Group. Jadi gimana strategi juga saya nggak ngerti, tapi mereka tuh benar-benar masukin brandnya banyak, sub-brandnya banyak. Kemudian sebenarnya model yang sama, tetapi hanya diganti casing, diganti interior, dan memang mereka menjelaskan kalau JQ itu lebih ke arah yang emosional ya, kalau Tiggo tuh yang lebih fungsional ya. Ya udah, tergantung pilihan konsumen. Desain tentunya sudah pada tahu ya seperti apa ya, kayak gini JQ tuh lebih ke arah SUV yang ada khas Eropanya gitu ya. Memang kalau di JQ J5 tuh dia mirip Evoque, di JQ J7 tuh dia mirip ya Land Rover gitulah. Di J8 ini ya agak mirip Range Rover sih, memang bagian depannya, kemudian lampu LED ya. Desain saya sudah dijelaskan sebelumnya sama Ajis waktu itu, waktu saat first drive-nya. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Ketutupan semua ya, rapih di cover gini. Nah, kita buka, di sini ada mesin yang sebenarnya nggak terlalu gede ya. Kapasitasnya hanya 1.500 cc, 4 silinder, turbo. Di sini ada kontrolernya ya di sini ya. Aki itu sepertinya ada di bagian, oh ada di sini, aki ada di bagian sini juga. Jadi kalau misalkan penggantian aki itu mesti dibuka semuanya. Nah, sekarang kita lihat mesinnya. Mesin itu 1.500 cc, 4 silinder berpadu dengan motor listrik, menggerakkan semua tenaganya ke 4 rodanya ya. Dan untuk yang versi plug-in hybrid ini, dia tenaganya besar banget karena dia bisa menghasilkan tenaga total keseluruhan ya, mencapai 530 horsepower serta torsi 650 Nm. Gede banget tuh itu. Nah, itu tenaganya mirip dengan Chery Tiggo 9 CSH juga ya. Kemudian dia dilengkapi dengan baterai berkapasitas 34,46 kWh yang artinya menjadi plug-in hybrid
dengan baterai terbesar yang ada di Indonesia saat ini ya. 34,46. Kemudian range EV-nya klaimnya itu mencapai 180 km. Something new banget ya memang nih SUV Cina. Karena memang biasanya tuh kalau PHEV asal Jepang, Eropa yang dulu hadir di Indonesia gitu ya, dia tuh dilengkapi dengan baterai yang ya belasan kilowatt hour lah. Kemudian range itu hanya 70 km dan juga mereka tuh memang memfungsikan mobil itu sebagai mobil yang di-charge di rumah semalaman, kemudian ketika dipakai komuter, misalkan dari rumah ngantar anak sekolah, dari rumah untuk ngantor, jadi di-charge di rumah aja gitu, nggak ada DC CCS fast chargingnya. Nah kalau di mobil SUV PHEV asal China nih, memang semuanya bisa di rumah dengan AC charging atau dengan fast charging. Nah fast charging kami sudah mengetes kemarin itu maksimal tangkapan daya itu mencapai 48 kWh, yang artinya nge-charge dari 0% sampai 100% itu nggak sampai sejam harusnya ya. Kemarin sih saya ngetes tuh sekitar 50 menitan udah full. Nah, kemudian memang ada satu pertimbangan orang untuk memilih mobil ini dibandingkan mobil listrik murni ya. Karena sebenarnya ini baterai udah besar, udah 34,46 kWh, udah bisa dikategorikan sebagai mobil listrik ya sebenarnya ya. Tapi dia tidak mendapatkan ini. Platnya masih plat putih biasa, bukan plat putih biru atau hitam biru gitu ya. Jadi belum bebas ganjil genap. Setuju nggak mas saya? Misalkan ada regulasi mobil PHEV yang baterainya berkapasitas di atas 25 kWh itu mendapatkan plat biru. Karena ya bisa dikategorikan mobil listrik ini, 180 km tuh bisa 3-4 hari gitu. Anda tidak perlu melakukan pengisian daya dan tidak menyalakan mesin sama sekali dan tidak mengeluarkan emisi. Nah, desain bagian sampingnya seperti ini tentu sudah tahu semuanya ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan desainnya seperti apa. Tapi yang menjadi highlight dari mobil ini adalah suspensi ya. Karena dia dilengkapi dengan suspensi magnetic CDC atau Continuous Damping Control. Sebenarnya cara kinerjanya agak mirip dengan Active Air Suspension ya. Dia suspensi aktif, bisa menyesuaikan kondisi jalan, bisa menyesuaikan mode berkendara. Tapi dia menggunakan magnetik gitu, bukan udara. Nah nanti kita akan tes seberapa pintar suspensinya, tapi yang jelas suspensi ini juga digunakan oleh beberapa saudaranya, yaitu Tigus Ban CSH dan juga Omoda 9. Dan di bagian belakangnya seperti ini, J8, nggak ada tulisan PHEV, ternyata SHS saja, ARDIS. Nah, ARDIS itu adalah kepanjangan dari All Road Drive Intelligent System. Mereka mengklaim bahwa mobil ini sistem all-wheel drive itu intelligent gitu ya. Nah ini kita akan tes seberapa intelijennya kah. Kemudian bagasi sudah dilengkapi dengan elektrik. Dia konfigurasi 7-seater, tapi memang untuk bagian belakangnya ya untuk orang di bawah 165 cm ya, yang nyaman. Ini bisa lihat atapnya pendek banget. Kemudian bagian bawahnya tidak ada tempat penyimpanan. Dilipat. Kalau dilipat jadi rata seperti ini. Ini bagasi sebenarnya nggak gede-gede banget ya. Ya tapi oke lah. Dia bisa menampung 7 orang setidaknya di dalam kabinnya. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Dan dilihat dari bagian interiornya, ini adalah benar-benar sosok mobil Tiongkok yang benar-benar mengadaptasi beberapa desain model mobil yang ikonik ya, mobil-mobil asal Eropa. Seperti di bagian ini, kisi-kisi AC-nya tuh mirip banget dengan Mercedes-Benz ya. Nih bisa dilihat. Kemudian instrumen clusternya juga menyambung dengan sistem entertainment yang mirip juga dengan BMW dan juga Mercedes-Benz. Tapi ya nggak masalah sih. Untungnya di mobil ini terasa premium gitu ya. Kemudian panelnya ini mirip juga dengan mobil Eropa gitu ya. Dan untuk dashboardnya dia menarik karena dia menggunakan bahan suede seperti ini. Kemudian plafon dia menggunakan bahan Alcantara, nice banget. Dia menggunakan panoramic sunroof. Nah terus juga ini nih, untuk pengaturan joknya juga mirip banget dengan Mercy. Terus juga tombol power window-nya mirip banget dengan Mercy ini. Tapi jika di detail memang mobil ini ada detail mobil Tiongkoknya nih, seperti ini switch lampunya nih. Fontnya tuh font mobil Cina banget kayak gini nih. Kemudian bagian tengahnya juga ini banyak banget ditemukan di mobil Cina. Apalagi ketika Anda masukkan mode berkendaranya, dipindahin gitu ya. Tuh, animasi itu mobil Sport mode. Tiongkok banget memang nih. Snow mode. Dan ini dia ada berapa mode berkendara nih. Snow mode. Normal mode. Normal mode. Eco mode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mode berkendara total. Normal mode. Nah, kemudian dia bisa pilih Anda mau menggunakan mode hybrid atau EV full di sini nih. Tapi tidak asal pencet sekali, dia mesti pencet 2 kali seperti ini. Have EV tuh. Karena dia menggunakan touchscreen seperti ini ya, tuh. Biar nggak kepencet gitu. Tombol fisik mobil ini nggak terlalu banyak memang untuk membuka sunroof, panoramik, volume di sini untuk heater jok.
Dan untuk pengaturan AC semuanya ada di bagian sistem entertainment ya. Sekarang kita lihat bagian sistem entertainment seperti apa. Android Auto-nya sudah wireless, tapi memang untuk OS-nya sayang ya. Ini saya sayangkan kenapa dia sama dengan mobil-mobil Jeku Cherry yang nggak flagship gitu ya. Harusnya dibedain gitu, lebih premium atau gimana gitu ya. Karena ini UI-nya sama persis gitu, nggak terlalu menarik menurut saya ya. Nah, saya ada di bagian sini nih tuh. Untuk mengaturnya agak effort gitu ya, jadi nggak bisa mengatur di sini, nggak bisa. Kalau misalkan Anda ingin menaikkan suhu atau menurunkan suhu atau menaikkan anginnya gitu ya, jadi harus buka ini nih. Nah, untuk posisi berkendaranya memang ini agak gimana ya, agak canggung menurut saya, karena dia nggak commanding, tapi dipaksa untuk commanding gitu, karena setirnya tuh paling rendah segini, joknya paling rendah segini. Tapi kalau di setir tuh rasanya agak ketinggian, tapi kalau di mobil tuh nggak ketinggian gitu. Gimana ya? Jadi agak bingung gitu. Tapi ya overall sih masih nyaman sih, masih lumayan ergonomis lah. Tuh gini ya. Untuk berbagai postur tubuh ini ya cukup ergonomis untungnya. Nah, untuk fiturnya dia ada seperti speaker dari Sony aftermarket ya, kemudian ada head-up display yang dipatungkan ke kaca. Tuh speaker tuh mirip Burmeisternya Mercy banget ini desainnya. Kemudian untuk pembukaan pintu dia menggunakan electrical seperti ini. Nah, dia juga dilengkapi dengan easy access. Jadi kalau misalnya ketika Anda mau turun dari mobil, dia joko otomatis mundur dan setir otomatis naik. Dan untuk misalkan mobil ini tidak ada power gitu ya, akinya drop atau soak, dia untuk dilengkapi dengan tombol manual di sini nih. Oke, sebenarnya sudah dijelaskan semuanya oleh Aziz waktu itu saat first drive-nya seperti apa detail mobil ini. Nah, kami akan menggunakan mobil ini di perkotaan. Seperti apa jika mobil ini digunakan sehari-hari, seberapa hemat, kemudian apakah klaim full EV-nya itu betul di 180 km, apakah mobil ini bisa menjadi mobil listrik seutuhnya dengan jarak 180 km. Nah, dan juga ingin mengetahui bagaimana power mesinnya dan juga bagaimana rasa suspensinya. Oke. Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging hingga sebesar 60 kW, proses pengisian daya dari 0 sampai 80% dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Sekarang Anda bisa mengisi daya mobil listrik Anda dengan biaya yang terjangkau, yaitu Rp2.166 per kWh dan juga Rp25.000 untuk biaya layanan per transaksi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi www.shell.co.id/shellrecharge. Nah, untuk menikmati berbagai keuntungan di Shell, Anda bisa bergabung menjadi member Shell Go Plus melalui aplikasi Shell Asia. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Yes, ketika menjalankan mobil ini itu memang apa ya, segala kekurangan yang saya sebutkan saat stand up gitu ya pada sebelum impresi berkendara ini tuh terasa langsung terlupakan gitu, karena memang ya mobil ini rasanya tuh auranya mewah ya, dari kegedapan kabinnya, kemudian karena dia PHEV ya, jadi nggak ada gurungan mesin kalau cruising seperti ini, kalau tidak melakukan akselerasi gitu ya. Terus juga suspensi. Nah, nanti suspensi ya saya akan bahas di segmen suspensi. Tapi yang jelas perpaduan itu semua tuh membuat mobil ini tuh terlupakan segala kekurangan yang saya sebutkan sebelumnya. Mewah, premium gitu rasanya. Joknya juga empuk. Wah, nyaman. Bener-bener ini bukan mobil China yang biasa gitu. Ini mobil China yang memang sudah segmennya flagship gitu ya. Rasanya wah, luar biasa. Ya, yang pertama saya bahas adalah soal kegedapan kabinnya dulu. Jadi Jeku J8 SAS Ardis ini panjang namanya ya. Ya, pokoknya varian tertinggi dari J8 inilah. Dia dilengkapi dengan kaca double glass, kemudian insulasi yang menurut kami sangat baik ya.
Jadi rasanya tuh ketika mengendarai mobil itu nggak kalah gitu dengan mobil-mobil asal Eropa, misalkan seperti di BMW X3, kemudian di Mercedes-Benz GLC ya. Kekedapan kabin itu luar biasa, road noise juga senyap gitu masuk ke dalam kabinnya. Wah, ini bukan mobil Cherry Group yang saya kenal ini benar-benar something new, benar-benar mereka membuat mobil yang flagship dan ya benar rasanya terjadi di mobil ini dari segi insulasi kabinnya. Lantas soal suspensinya, yes, mobil ini dilengkapi dengan suspensi adaptif CDC magnetik ya. Jadi ketika di mode normal seperti ini dia tuh rasanya empuk, membuai karakternya. Benar-benar tuh rasanya kayak naik X5 atau Mercedes-Benz GLE gitu ya. Karakternya mirip air suspension itu, tapi coba kita masukin ke mode sport, apakah dia lebih kaku? Sport mode. Ya lebih kaku, tapi memang bukan yang kaku-kaku banget sih. Kalau di air suspensionnya X5 dan juga GLE ya, yang SUV asal Eropa tuh dia benar-benar berubah gitu karakternya, menjadi seakan-akan dia menjelma sebagai sebuah mobil sedan gitu suspensi. Kalau di mobil ini masih ada karakter empuknya, masih cukup terasa gitu empuknya, nggak yang kaku banget, tapi ya nggak apa-apa juga sih. Kan nama SUV ya, SUV itu bukan buat Anda bermanuver ekstrim gitu ya. Justru SUV itu diincar adalah kenyamanannya, dan ya ini cukup lah rasanya. Tuh. Dia cenderung lebih keras, cuman nggak yang keras-keras banget gitu. Soal handling gimana? Ada body roll, tapi masih terprediksi untungnya. Jadi so far so good, tidak ada isu soal suspensi sama sekali. Memang kalau di mode normal seperti ini ya, si adaptive magnetic suspension itu memang untuk bagian belakangnya terasa lebih kaku dibandingkan suspensi bagian depannya. Kalau di posisi tidur gitu ya, misalkan di jalan rusak atau posisi tidur, memang empuk, tapi yang belakang agak lebih kaku dikit. Nggak seempuk, ya jangan dibandingin sih sama BMW X5 atau Mercedes-Benz GLE, tapi ya itu nggak seadaptif itu si CDC-nya, tapi overall ini sangat positif. Jadi, nah menurut kami ini adalah suspensi mobil asal China yang terbaik yang pernah kami rasakan. Jadi ya gitu kayaknya mungkin ya. Karena suspensi mobil Cina kan gitu ya, kalau yang nyaman tuh harus air suspension lah, harus magnetic suspension lah, seperti di Xpeng X9 tuh ya, dia nyaman banget tuh karena dia air suspension. Harus kayak gitu kali mobil Cina ya, baru benar-benar enak gitu. Yes, kemudian bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya, range EV mode saja, kemudian berapa real daya jelajahnya ya. Jadi sedikit remind, waktu itu Aziz sudah pernah ikut media test drive yang diadakan oleh JQ dengan yang konsepnya cukup unik sebenarnya, memecahkan rekor muri. Nah, berapa jarak yang ditempuh? Itu dia berhasil menempuh jarak 1632 km. Jadi dari Jakarta ke Banyuwangi ke Solo, habis bahan bakar dan dayanya itu di Solo. Jadi benar-benar single tank dan single charge gitu ya, nggak diisi bahan bakar sama sekali. Nah, kami implementasikan di kondisi ibu kota ya, karena kami gunakan mobil ini di ibu kota, di jalanan macet, stop and go, kemudian ya rata-rata sekitar 25-35 km per jam gitu ya. Kami sudah mengetes EV mode saja itu habisnya sekitar 161 km untuk EV mode saja ya. Jadi benar-benar dia bisa menjadi mobil listrik sejauh 161 km berdasarkan pengetesan kami. Kemudian konsumsi bahan bakarnya juga ternyata irit banget ini mobil, karena dia berhasil menembus angka 22 km per liter. Nah, kalau hitung-hitungannya, kami hitungnya seperti ini. Jadi tangki bahan bakar 70 liter. Kita kalikan dengan konsumsi bahan bakarnya yaitu 22 km per liter. Hasilnya ada 1540 km kurang lebih ya. Ditambah dengan EV mode saja, 161 km. Itu ternyata bisa lebih jauh dibandingkan mobil ini dibawa keluar kota. Karena angkanya itu mencapai 1701 km. Gila, jauh banget ini mobil range-nya ya. Bahkan klaimnya si JQ tuh ternyata underclaim. Mereka hanya mengklaim 1300 plus sih memang, tapi ternyata plus-plusnya itu bisa lebih dari 300 km sendiri. Wow, luar biasa. Memang ya wajar sih, mobil ini baterainya juga nggak kecil gitu ya. Baterainya 34 kWh, itu hampir setara dengan baterai sebuah BYD Atto One. Kemudian dipadukan dengan tangki bahan bakar yang besar, plus konsumsi bahan bakar juga irit banget. Best memang. Mobil ini ya gimana mobil hybrid Jepang mau bersaing ya kak? Kalau Cina mendatangkan mobil dengan spek begini, harganya juga mirip dengan hybrid Jepang yang speknya lebih advance sebenarnya. Powernya gede,
530 horsepower. Torsi juga gede banget. Akselerasinya klaimnya juga 5,3 detik. Itu nggak main-main loh. Dan ya benar aja, memang overclaim dikit di 5,3 detik ya untuk 0 sampai 1 km per jamnya. Karena kami sudah melakukan pengetesan dengan alat 2 GPS, mobil ini tuntas dalam waktu 5,0 detik. Ya beda 0,3 ya udahlah ya. Yang penting masih di bawah 6 detik itu, wah gila kenceng banget ini mobil. Luar biasa ya. Tapi memang kami merasakan tuh kalau tenaga bawahnya gitu ya di bawah 100 km per jam, itu memang bukan yang brutal-brutal banget, tapi di atas 100 km per jam dengan transmisi 3 speed DHT ini ya, entah kenapa tuh makin lama makin ngejambak gitu. Di atas 120 km per jam ngejambak lagi. Jadi rasanya mobil ini mudah sekali untuk mendapatkan top speed dibandingkan akselerasi 0 sampai 100 km per jam. Tapi memang kami merasakan juga di mobil ini dengan torsi dan power yang sebrutal itu, remnya tuh apa ya, agak kurang mumpuni gitu. Jadi mesti hati-hati, mesti menakar mobil ini dengan baik. Jadi kalau misalkan ngebut gitu ya, harus pikirkan juga remnya gimana. Karena kami merasa remnya tuh agak gimana ya, mobil kencengan gitu loh. Tapi ya gak apa-apa lah, overall itu performa yang buah sekali ya. Jadi udah range jauh, bensinnya irit, bisa jadi mobil listrik. Performanya juga bukan outstanding lagi sih, ini udah di atas rata-rata sih. Luar biasa. Sistem ADAS-nya gimana? Ya lengkap lah. Mobil 800 jutaan, asal Tiongkok. Ya rata-rata mobil harga seginian lah. Terus dia sampai ke adaptive cruise control, sampai ke lane keeping assist, semuanya bekerja dengan baik. Adaptive cruise controlnya bisa menjaga jarak dengan mobil di depan dengan cukup dekat. Lane keeping assistnya juga baik, sama seperti mobil pada umumnya ya, setiap setengah menit sekali lah kurang lebih dia memberikan notif ketika Anda melepas setir untuk segera memegang kendali kembali. Ya semuanya overall kinerjanya. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah sesuai saya jelaskan ya waktu saat stand up, yaitu soal UI dari head unitnya. Harusnya bisa dibedakan gitu dengan model-model Jayco dan Chery lainnya. Ini benar-benar apa ya, monoton gitu. Sama Omoda 5 sama Tiggo 8 itu UI-nya sama gitu ya. Harusnya bisa lebih premium lagi gitu. Ya well, memang BMW tuh misalkan di X1 dan di X7 tuh sama, tapi kan dia tuh layar lebih besar, lebih dikemas lebih cantik gitu. Nah kalau di mobil ini gimana ya? Ya kurang atraktif aja gitu. Terus juga kemudian untuk mengatur AC-nya tuh agak repot ya, karena nggak ada tombol fisik di sini. Terus juga kalau misalkan masuk ke Android Auto atau Apple CarPlay gitu ya, itu repot tuh. Jadi harus balik dulu ke menu utama karena dia tidak ada pop-up-nya di bagian sistem entertainment-nya. Terus juga baru pilih tombol AC, jadi agak rumit gitu ya. Sedikit distraksi lah ke pengemudi ketika mengatur AC atau mengatur suhu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah USB port di mobil ini masih lengkap sebenarnya, tapi ada di bagian kiri, jadi agak repot gitu. Nggak tahu deh, ini kan mungkin versi yang masih versi belum mass product gitu ya. Semoga yang versi mass pro-nya dipindahkan ke bagian kanan, karena ketika mencolok gitu agak susah, mesti merogoh-merogoh bagian kirinya. Dan yang ketiga, semoga mobil ini juga tidak terjadi di mobil mass product ya. Jadi ketika saya gunakan mobil ini berkali-kali saya pindahkan ke mode berkendara, itu entah kenapa mode berkendara diganti, lagunya juga keganti gitu, lagu dari Android Auto saya. Itu entah kenapa kayak ngebug gitu ya si OS-nya. Ya semoga itu hanya di mobil ini saja, di mass product-nya nggak terjadi. Kemudian yang keempat adalah audionya. Audio sebenarnya udah bagus loh. Terus juga ini banyak kan speaker, ada tweeter, ada speaker tengah, ada speaker bawah, belakang juga banyak. Sony pula aftermarket, tapi untuk settingan audionya tuh udah ada setupannya gitu, ada 5 atau 6 setup gitu ya. Jadi nggak bisa diatur treble, bass, dan juga mid range-nya gitu. Jadi nggak bisa diatur sendiri. Kayak potensialnya kurang keluar gitu loh. Sayang aja. Sebenarnya harusnya audio bisa lebih bagus ya. Ya well, memang mobil ini harganya tuh gimana ya? In between gitu ya. Dibilang murah enggak, dibilang mahal enggak, karena 828 juta rupiah. Bahkan dia lebih mahal dibandingkan saudaranya sendiri, yaitu Tiggo 9 CSH yang harga 720 jutaan rupiah gitu ya. Bedanya 100 juta rupiah. Ya saya rasa hadirnya Jayco J8 ini dan juga Chery Tiggo 9 secara bersamaan gitu ya,
itu seakan-akan ingin mengancam SUV hybrid asal Eropa maupun Korea Selatan gitu ya. Tapi ya kembali lagi kepada Anda, kalau Anda suka SUV yang lebih emosional, yang mungkin ini lebih lebih SUV off-road gitu ya, Anda bisa pilih mobil ini dibandingkan saudara sendiri yaitu Tiggo Sabancayasa. Karena secara spek itu mirip-mirip itu Tiggo Sabancayasa dan juga si Jayco J8 ini. Tapi overall mobil ini ya luar biasa, suspensi enak banget, tenaganya besar, range-nya jauh banget. Gila sih, Chery bisa bikin mobil kayak gini, Chery Group maksud saya, Jayco tuh. Kalau dulu ya mobil dengan spek kayak gini mungkin harganya bisa ya 1,5 miliar gitu ya. Sekarang dengan 828 juta rupiah ada mobil spek seperti ini, meski memang ada beberapa kekurangannya. Tapi ya itu semua kembali kepada Anda. Apakah Anda suka dengan mobil ini? Apakah Anda lebih memilih SUV Jepang? Apakah Anda lebih memilih saudaranya itu Tiggo Sabancayasa? Ya, itu tergantung preferensi Anda masing-masing. Oke, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Jayco J8 SHS Ardis ini. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.